guys, welcome back to your favorite channel. Kali ini kita akan menceritakan tentang pendakian horor Gunung Salak yang dikenal dengan banyak misteri, kecelakaan, dan kisah supernatural. Nama penulis dirahasiakan untuk menjaga privasi dari penulis. Yuk kita simak videonya. Namaku Andre. Aku bukan pendaki profesional, tapi sudah beberapa kali naik gunung. Gunung Gede, Pangrango, Papandayan. Tapi gunung yang paling membuatku menyesal adalah Gunung Salak. Tahun 2018, aku dan dua temanku, Rama dan Dito, memutuskan untuk naik Gunung Salak via Cidahu. Ini bukan jalur resmi, tapi saat itu kami tergoda dengan cerita orang-orang, lebih alami, lebih mistis katanya. Kami naik Jumat siang, cuaca cerah, hutan tampak bersahabat. Kami santai saja, bahkan sempat bikin vlog iseng. Tapi dari awal, aku sudah merasa ada yang aneh. Hutan di Salak terlalu sunyi. Tak ada suara burung, jangkrik, atau serangga. Hanya dedaunan bergesekan, seperti hutan yang sedang menahan napas. Menjelang sore, kami sampai di tempat yang disebut Pos Batu Merah oleh warga lokal. Pos ini bukan pos resmi, tapi banyak pendaki istirahat di sana. Disinilah keanehan nyata terjadi. Rama berkata dia seperti melihat sosok putih di balik pohon besar. Awalnya aku pikir dia bercanda, tapi Dito langsung diam. Dito berkata bahwa ia mencium bau anyir dari arah kanan jalur. Kami mencoba untuk mencari tahu, namun tidak ada apa-apa. Tapi setelah itu ponsel Dito tiba-tiba mati. Baterai 90% awalnya, kamera kami pun mendadak error. Pada saat itu, kami merasa seperti dipermainkan makhluk di sana. Jalur yang tadi kami lewati muncul lagi di depan. Aku hafal karena ada batang pohon patah yang bentuknya mirip kepala ular. Kami lewat situ 2 kali, padahal kami terus jalan ke atas. Ini mustahil. Kami terpaksa mendirikan tenda sebelum rencana karena hari sudah gelap. Di tempat yang datar, tapi anehnya terlalu bersih. Tidak ada daun kering, tidak ada semut, tanahnya rata, seperti pernah digunakan. Malam itu, suasana berubah drastis. Udara menjadi sangat dingin, walau seharusnya tidak se ekstrem itu. Dan saat di tengah malam, terdengar suara gamelan dari kejauhan. Kami pun memutuskan untuk masuk ke dalam tenda. Bunyi gamelan itu semakin lama semakin jelas, diiringi suara wanita yang bersenandung. Tidak ada dari kami yang berani keluar tenda. Dito kemudian menggigil dan berkata, "Tolong, jangan bukakan pintunya. Jangan." Dan tiba-tiba ada sosok bayangan yang berdiri di sekitaran tenda kami. Kami hanya bisa berdoa. Aku yakin malam ini lebih dari sekedar suara. Ada yang datang. Tapi kami bertahan sampai sosok itu menghilang menjelang subuh. Menjelang malam berakhir, kami pikir kenggeran ini juga berakhir. Tapi ternyata kami salah. Rama tiba-tiba menghilang. Aku dan Dito mencoba mencarinya, menyusuri jalur, berteriak, bahkan naik ke tempat tinggi untuk mencarinya di sekitar. Tapi tidak ada jejak. Saat kembali ke tenda, kami dibuat terkejut karena Rama telah berada di sana. Rama duduk mematung menatap kosong. Hal itu membuat kami berdua keheranan. Aku cuma mau ikut perempuan itu sebentar saja, tapi tiba-tiba sudah pagi. Aku dan Dito makin kebingungan. Siapa wanita yang dimaksud oleh Rama? Sejak itu, Rama berubah. Ia tidak banyak bicara dan selalu menunduk murung. Bahkan saat kami turun, ia menolak untuk melihat ke belakang. Kami masih saja diteror hingga turun. Kami merasa dikecoh. Jalur tiba-tiba bercabang, kadang berubah bentuk. Kompas pun tak membantu. Di tengah perjalanan pulang, kami menemukan sebuah bangunan tua, seperti pondok kecil. Ini sangat tak masuk akal, ada bangunan seperti itu di tengah hutan.
Di dalamnya ada sesajen yang masih segar, bunga kemenyan, bahkan telur rebus. Karena tidak ingin terjadi hal buruk lagi, kami langsung putar balik meninggalkan tempat itu. Saat langit mulai gelap, kami bertemu rombongan pendaki lain, tapi mereka tak berbicara sedikit pun, hanya melewati kami satu persatu. Wajah mereka datar, kosong. Kami bertiga dibuat terkejut, karena saat melihat ke belakang, mereka menghilang. Keesokan harinya kami sampai ke Cidahu. Fisik selamat, tapi jiwa kami tidak utuh. Rama tidak pernah bercerita tentang apa yang dia alami malam itu. Tapi seminggu setelah turun gunung, ia ditemukan berjalan sendirian di rel kereta api dekat rumahnya. Ia berkata bahwa ia mencari jalan pulang ke Salak. Ia sempat dirawat di RSJ selama beberapa bulan. Sekarang kondisinya lebih baik, tapi tidak lagi seperti dulu. Dito berhenti naik gunung total. Dan aku selalu mimpi buruk setiap tanggal yang sama. Mimpi jalan setapak, perempuan berambut panjang, dan suara gamelan dari kejauhan. Kata orang Gunung Salak bukan sekedar gunung, ia penjaga gerbang. Dan kalau kamu masuk tanpa izin secara fisik atau batin, maka mungkin kamu bisa keluar, tapi semuanya tidak ikut pulang. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini. Dan buat kamu yang belum like, komen, dan subscribe, mendingan kamu like sebelum arwah-arwah itu datang malam ini.